tekane tino ang bisa medukaken ingsun lan riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi, sehat, sukses, bahagia berkelimpahan untuk semua saudaraku dimanapun berada. Masih bersama saya Kidi Wantoro di channel Kidi Wantoro. Saudaraku, kenapa saya berikan judul dari video ini, Siapa Aku yang Sejati? Nah, untuk memahami pemahaman ini, siapa aku yang sejati, Anda butuh pemahaman yang mendalam, Anda butuh suatu proses kesadaran. Nah, nanti akan ketemu siapa itu kesadaran. Sebenarnya kalau ditelisik, kesadaran itu dibagi 4 ya saudaraku. Kesadaran jasad, kesadaran jiwa, kesadaran ruh, dan kesadaran Tuhan. Tapi mungkin keempat kesadaran itu kita akan bahas next lain waktu. Yang ini fokus untuk siapa aku sejati. Bila dipahami secara mendalam ya saudara, kita bagi dulu 2 kategori kata agar mudah untuk dipahami, yaitu aku dan kepunyaanku. Ya, ini 2 suku kata yang hampir sama tapi berbeda. Aku dan kepunyaanku. Saat kita ditanya nama kamu siapa, misalnya Diwantoro nama saya, itu bukan aku tapi kepunyaanku, jadi perangkat dari aku ya. Jadi nama itu hanya sebuah perangkat. Lalu saat kita melihat, sebenarnya siapa yang melihat? Matakah? Bukan ya saudaraku, mata itu hanya sebuah alat untuk melihat ya. Jadi mata itu ya perangkat bagian dari jasad. Jadi yang melihat sebenarnya bukan mata, tapi tadi aku. Lalu untuk lebih mudah dipahami bahwa sebenarnya tubuh ini bukan bagian dari aku. Maksudnya bukan aku, tapi kepunyaanku. Jadi tubuh, mata, hidung, mulut, kuping, anggota tangan, kulit, dan sebagainya, itu semua adalah perangkat dari aku. Jadi kepunyaanku, biar mudah dipahami tadi ya, dua suku kata, aku dan kepunyaanku. Lalu kalau aku bukan jasad, kita masuk lagi ke dalam ya, bagian dari jiwa, seperti misalnya pikiran dan perasaan. Saat kita memikirkan sesuatu, baik dalam meditasi atau dalam apapun, pikiran kita liar kemana-mana, berpikir A, berpikir B, berpikir C. Apakah itu aku? Ternyata juga bukan, karena ada yang mengamati dari pikiran yang liar kemana-mana tadi. Jadi pikiran bagian dari kepunyaanku, bukan aku. Begitu juga perasaan atau emosi ya saudara. Saat kita marah, kita senang ya, apakah itu aku? Ternyata itu juga bukan aku, tapi itu adalah kepunyaanku. Artinya perangkat dari aku. Setelah kita ketahui ternyata jasad bukan aku, pikiran atau emosi juga bukan aku, karena saat kita berpikir dalam meditasi ada yang mengamati. Siapa yang mengamati?
bisa dibilang kesadaran. Jadi kesadaran mengamati pikiran yang berpindah-pindah, kesadaran juga yang mengamati perasaan, emosi yang berjalan ke arah kesana kemari, yang merasakan sesuatu A, B, dan sebagainya. Itu semua ada yang mengamati. Nah, yang mengamati ini adalah kesadaran. Nah, siapakah kesadaran? Kalau kita bicara lebih jauh atau lebih dalam lagi, kita bicara aku, kembali ke bicara aku tadi ya. Ternyata aku mengamati jasad. Ternyata aku juga mengamati pikiran ataupun emosi. Dan ternyata aku yang mengamati itu adalah kesadaran. Untuk saudaraku, agar lebih bisa memahami ini lebih dalam lagi, ya, mungkin tidak bisa segampang ini untuk paham. Jadi memang selain butuh pemahaman yang terus dipahami dan Anda diberi pemahaman atau dipahamkan, ya, ada beberapa latihan agar kita bisa mengenal aku yang sejati. Ya, latihan menurut saya yang paling simpel dan bisa dilakukan agama manapun dengan meditasi. Meditasi masuk ke dalam diri, mengenali perangkat aku tadi berupa tubuh, mengenali perangkat kepunyaanku tadi berupa pikiran dan emosi, hingga masuk ke dalam titik nol atau kesadaran. Disitulah Anda akan mengetahui aku yang sejati. Semoga pemahaman ini Anda bisa pahami. Teknik-teknik latihannya juga hanya simple. Anda hanya cukup meditasi dan masuk ke dalam diri, amati jasad Anda, amati jiwa Anda, amati pikiran Anda, amati dengan kesadaran Anda sampai titik nol. Anda menemukan Anda yang mengamati, aku yang sejati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.